kita akan merekrut itu tenaga anggota Satgas itu minimal itu 2.000 orang. Orang ya, untuk provinsi saja. Provinsi, kabupaten, kota. Kabupaten seluruhnya itu. Iya. Seluruhnya. Harapan kami adalah kami berada untuk masyarakat, ya. Kami ada untuk bersama-sama dengan masyarakat, kami ada bersama-sama dengan pemerintah. Kami mohon supaya semua bisa menerima kami untuk kami berkolaborasi. Jangan takut, kami bukan preman. Kami bukan preman. Jaya, jaya, jaya. Pemirsa Suara Fakta Hukum, pada saat ini kami sedang berada di Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya DPC Grip Jaya Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sedang bersama dengan kami saat ini Bapak Firdi Wadu, Ketua DPD Grip Jaya ETT, dan Bapak Melki T. Talo, Ketua DPC Grip Jaya Kota Kupang. Selamat sore Bapak berdua. Selamat sore. Senang sekali kami dari Suara Fakta Hukum dapat menemui Bapak berdua di tempat ini. Bapak ini sangat menarik dengan kehadiran Grip Jaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasti publik atau masyarakat di Nusa Tenggara Timur ingin mengetahui tujuan dan masuk kehadiran Grip Jaya di Nusa Tenggara Timur. Dan sejak kapan Grip Jaya ini berada di Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu kami ingin minta penjelasan dari Pak Ketua DPD Grip Jaya Nusa Tenggara Timur, Bapak Firdi Wadu. Selamat sore Bapak Firdi. Selamat sore. Bisa menjelaskan terkait dengan kehadiran Grip Jaya di Nusa Tenggara Timur sejak kapan Pak? Kehadiran Grip Jaya di NTT ini sejak 2013. Waktu itu Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Terus kemudian ada perubahan ADRT-nya itu 2022 menjadi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya. Baru kita sudah mendapatkan dia punya SKT dari Kesbangpol Provinsi NTT. Apakah kepengurusnya sudah dilantik oleh DPP sebelum seperti apa Pak? Bisa menjelaskan? Untuk sementara Ketua Umum masih dijaki beberapa provinsi yang paling di ujung pulau. Selain di yang berada di Kota Kupang, apakah sudah ada DPC lain yang ada di daerah di Nusa Tenggara Timur? Sudah 22 DPC. Berarti sudah genapi semua sudah ya, tergenapi. tambah di Kota Kupang nih Pak ya. Pak, ini berapa anggota semua pengurus DPD provinsi saat ini yang Kalau ada? di dalam struktur itu 28 orang. 28 orang ya. Iya. Terus kita akan merekrut itu tenaga anggota Satgas itu minimal itu 2.000 orang. Orang ya, untuk provinsi saja. Provinsi, kabupaten, kota. Kabupaten seluruhnya itu. Iya. Seluruhnya 2.000 sekian ya yang kakak sebut. Bapak, Setiap DPC. setiap DPC berapa ditargetkan? 2.000 mencapai 1.500 unit. Setiap DPC? Setiap DPC. Ya, luar biasa ya Grip Jaya di Nusa Tenggara Timur. Banyak sekali nanti anggotanya ini untuk kemajuan di Nusa Tenggara Timur. Seperti apa harapannya ini? Harapan Bapak Grip Jaya di Nusa Tenggara Timur. Lalu harapan dari kita sebagai Ketua DPD dengan DPC NTT ini supaya ada kemajuan itu, kita akan bekerja sama dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dengan kepala desa, kelurahan, dengan dinas-dinas terkait di NTT, yaitu menyangkut masalah lahan-lahan tidur, itu terus masalah bantuan-bantuan pemerintah kita kawal, menyangkut kasus-kasus yang selalu menindas masyarakat kecil itu kita siap kawal juga. Selamat sore Bapak Melki. Selamat sore Bapak Jack. Ya, tadi Bapak Firdi sebagai Ketua DPD telah menjelaskan beberapa hal ya terkait dengan keberadaan DPD Grip Jaya di Nusa Tenggara Timur. Nah, sebagai Ketua DPC Grip Jaya Kota Kupang, Bapak bisa menjelaskan terkait dengan kehadiran Grip Jaya di Kota Kupang seperti apa? Baik, terima kasih Suara Fakta Hukum yang kami hormati, Bapak Jack. Terima kasih atas kunjungan sore hari ini di Sekretariat DPC Grip Jaya Kota. Hari ini juga kami adakan rapat perdana. Tadi Bapak Ketua DPD sudah menjelaskan
keberadaan Grip Jaya. Sudah dijelaskan bahwa seperti baru dengan ADART yang baru, akte baru 2022. Sementara untuk Kota Kupang, untuk DPC Kota Kupang, mungkin kami baru mendaftar ke Kesbangpol Kota Kupang sebagai ormas, dan pada tanggal 6 Februari 2025 baru kami sudah dari Kesbangpol sudah menyerahkan surat keterangan domisili sekretariat. Jadi keberadaan DPC Kota Kupang memang ini baru dan hari ini kami adakan rapat perdana dan kami akan memperkenalkan badan pengurus DPC Kota Kupang. Berkaitan dengan bagaimana Grip Jaya, kami adalah mitra dari pemerintah, mitra dengan TNI Polri, mitra dengan masyarakat, untuk kami berkolaborasi, mengawal dan membantu pemerintah mensukseskan program-program pemerintah, baik itu pemerintah pusat, baik ataupun pemerintah daerah, khususnya Kota Kupang. Dan memang kami sudah audiens dengan Pak Kapolda, dengan Dirtekam Polda, dengan Bapak Melki Lakalina, Gubernur terpilih, dan beliau memang ada di dalam struktur DPD sebagai pembina. Sementara Kota Kupang, DPC Kota Kupang, kami sepakat untuk meminta kesediaan Pak Dr. Christian Widodo dan Nona Serena Francis, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, untuk menjadi pembina secara langsung di Grip DPC Kota Kupang. Sekaligus sebagai penasihat, kami minta kesediaan Pak Wakil Gubernur terpilih Pak Joni Asadoma. Beliau-beliau ini kami sudah menghubungi dan mereka bersedia untuk sama-sama bekerja sama menjadi bagian daripada Grip Kota Kupang. Program-program yang kami angkat adalah program-program yang sudah ditentukan dengan ADART. Ada 13 program yang kami lakukan. Bisa sebutkan program? Baik, terima kasih. Saya coba untuk menyebutkan beberapa bidang-bidang. Ada bidang hubungan antar lembaga, ada bidang pengembangan hak-hak perempuan, ada bidang kesehatan, ada bidang agama dan kerohanian, bidang pendidikan dan kebudayaan, ada bidang olahraga dan kepemudaan, ada bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan, lalu ada bidang kelautan, perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, pertanahan dan lingkungan hidup. Lalu ada bidang tenaga kerja, ada bidang ekonomi dan koperasi, ada bidang hukum dan advokasi, lalu ada bidang hubungan luar negeri dan internasional. Ya, ini 13 bidang yang sudah kami coba terapkan nantinya di dalam kami bekerja. Akan ketua-ketua bidang akan bekerja bagaimana mereka memprogram ikan ini menjadi program-program. Khususnya tadi di bidang pertanian, kami sudah membangun komunikasi dengan teman-teman yang ada di pedesaan ataupun yang ada punya lahan. Kami menginginkan kami juga mempunyai Grip ini, khususnya Kota Kupang nanti harus punya kebun Grip, kebun khususnya ini kita menyediakan pangan segar asal tumbuhan yang nantinya kita akan coba berkolaborasi bekerja sama dengan adanya program makan sehat makan gratis. Dan ini sudah diakomodir oleh Pak Gubernur sendiri, Pak Melki Lakalina, dan beliau bilang siap mendukung ini. Cuman catatannya adalah kami harus membuka lahan tidur, ya, bukan lahan produktif, tetapi lahan yang tidur selama ini kami garap
menjadi program kami. Pertanian khususnya perikanan, peternakan, kehutanan, perkebunan, itu semua kita coba. Sehingga kita punya keberadaan ini bukan hanya untuk pelayanan sosial, kemasyarakatan, nantinya juga kita akan sama-sama dengan pemerintah melakukan kerja bakti, baksos, ada bencana di mana-mana, kami siap sebagai kader-kader GRIP yang ada di daerah ini untuk kita sama-sama dengan pemerintah membantu itu. Jadi saya kira ini harapan kami adalah masyarakat mendukung kami, pemerintah siap mendukung kami, kami bekerja untuk bagaimana kami berkolaborasi dengan pemerintah. Bapak, dalam menjalankan program-program ini tentunya didukung oleh personil, Pak. Kalau boleh tahu personil yang ada di GRIP Kota Kupang hingga saat ini sudah berapa, Pak? Baik, terima kasih. Kalau struktur, kami Kota Kupang dalam struktur pengurus sekitar 40-an orang, Pak. Karena kita mengembangkan ini program, kami tidak bisa hanya bekerja satu orang, tapi kami akan kerja tim. Nah, bidang-bidang ini juga terdiri dari ketua dan wakil ketua, sehingga kami agak sedikit berkembang, beda dengan provinsi, sehingga keberadaan struktur pengurus yang ada saja, untuk pengurusnya saja sekarang Kota Kupang itu 40. Sementara ada satgasnya, keamanan satgasnya, nanti dia akan merekrut itu kurang lebih ya, paling sedikit itu 1.500 satgas, 1.500 satgas. Jadi potensi-potensi inilah yang kami akan ajak berkolaborasi, bekerja sama, bagaimana kita bekerja di bidang-bidang ini. Gitu. Bapak, terkait dengan perekrutan anggota, Pak. Ini tadi Bapak Ketua menyampaikan bahwa setiap DPC paling kurang 1.000 lebih, bahkan 2.000 lebih ya, setiap kabupaten bahkan kota. Nah, perekrutan seperti apa sehingga bisa mencapai target yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPD tadi? Ya, nanti untuk mencapai target itu memang ada satgas, ada ketua satgas, Pak. Ketua satgas ini dia akan bagaimana dia merekrut teman-teman yang untuk menjadi satgas. Lalu GRIP ini dia akan sampai dengan PAC. Ya. PAC anak ranting. Jadi ini tercover semua, itu satgas-satgas itu akan tercatat di dalam kita punya teman-teman yang nanti ada sebagai satgas itu, ya sekitar gitu Bapak, kita akan rekrut dari masing-masing kelurahan, masing-masing desa gitu ya nantinya. Bapak, ini terkait dengan perekrutan anggota, tentunya masyarakat yang ingin bergabung bertanya, apakah punya kriteria tidak? Kalau ada kriteria persyaratan mungkin Bapak bisa menjelaskan seperti apa orang itu bisa bergabung di dalam GRIP ini, apakah ada ketentuan supaya mereka bisa tahu, mungkin bisa menjelaskan dari Bapak Ketua atau Ketua DPD bisa menjelaskan. Baik, kalau soal itu Kriteria Bapak, ini kan kriterianya tentunya sesuai dengan ADRT kami. ADRT mungkin baca agak panjang, cuman syaratnya adalah mereka harus siap dan sukarela untuk masuk ini. Karena memang ada pertanyaan pada saat direkrut, tanya gaji lah gitu. Ini tidak ada gaji. Harus dijelaskan. Ini merupakan relawan-relawan yang ada sebagai satgas di GRIP. Ya mungkin nanti ada waktu tertentu mereka ke lapangan, memang kita akan siap fasilitasi. Seragamnya, ya, ada mungkin dia punya akomodasi segala macam pada saat-saat mereka bertugas di lapangan. Dan memang ini butuh kerja keras Pak. GRIP ini kalau omong dari sisi kemampuan kami belum ada apa-apa, nggak kas kita kosong lah, tapi kita akan bekerja untuk bagaimana ini tadi target-target kita harus punya bidang-bidang harus kerja. Nah nantinya tujuan kami bagaimana, karena pesan dari Pak Kapolda, sejahterakan anggota. Ya. Sejahterakan anggota. Sehingga mereka teman-teman yang menjadi satgas ini kami tetap sama-sama dengan mereka, bekerja sama-sama. Kita akan mengajak mereka untuk bekerja. Ya, khususnya kita akan masuk lahan, masuk sawah, masuk ladang, masuk kebun gitu. Nah, jadi tujuannya itu. Bapak, ini kan kepengurusan sudah terbentuk, anggota sudah ada ya sekitar 50 lebih. Nah,
penasaran nih, kapan diadakan pelantikan oleh DPP pusatnya? Apalagi Bang Hercules kan cukup dinantikan oleh publik ini. Kapan nih? Apakah sudah ada agenda untuk pelantikan ini? Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Baik Bapak, jadi terima kasih, memang itu menjadi fokus utama kita, karena kalau kita bekerja dengan aturan, keabsahan kami sebagai anggota tentunya akan dijawab dengan SK dan KTA, kartu tanda anggota yang harus ada, dan ini yang menebarkan itu KTA adalah pusat. Berdasarkan nanti kita punya SK dari DPD itu akan ditandatangani oleh DPP, sementara DPC akan ditandatangani oleh DPD. Setelah itu baru kita ke pusat untuk memperoleh KTA gitu. Sehingga kami bekerja dengan aturan, kami bekerja dengan identitas kami, harus kita hadir di lapangan, kami tunjukkan ini grip. Apakah ada jadwal pelantikan terhadap pengurus ini? Sudah ada? Memang belum ada Pak, belum ada. Mungkin masih sibuk dengan segala macam kesibukan di pusat, tapi akan dijadwalkan oleh DPP, khususnya DPD nanti akan dilantik. Tapi pelantikan itu tidak selamanya juga harus dari DPP, tergantung rekomendasi dari pusat. Biasanya ketua pusat, ketua umum, Pak Hercules bisa tuh, nanti dia akan dijadwalkan. Gitu. Jadi mudah-mudahan pada waktu dekat, sekitar bulan Maret, tergantung kita punya persiapan, karena beliau turun tuh ada yang sambut gitu. Jadi memang kita punya kesiapan di daerah, satgas kita harus siapkan, ya, pengurus-pengurus ini kita fasilitasi dengan baik, terutama seragam uniform kita harus tersedia, jadi sehingga kami tampil betul-betul sudah sesuai dengan ADART yang ada. Ya, ini GRIP sudah hadir di Nusa Tenggara Timur, bahkan di Kota Kupang, Pak. Ajakan seperti apa terhadap masyarakat yang telah tahu GRIP ini sudah ada, seperti apa aja? Terima kasih, saya kira begini, kehadiran GRIP banyak orang bilang preman, ormas preman. GRIP bukan preman. GRIP ini adalah teman, rekan, sahabat masyarakat. Kami akan mengawal masyarakat yang membutuhkan pengawasan. Ya, jadi keberadaan kami benar-benar untuk sama-sama dengan masyarakat, dan harapan kami adalah masyarakat bisa menerima kami. Ya. Banyak yang sekarang ini banyak yang minta untuk pengawalan kasus-kasus yang ada di mana-mana, terutama soal tanah, ya, ada penyerobotan dan lain-lain, ini minta dikawal. Tapi kita akan berkolaborasi dengan TNI Polri, dengan APH atau kejaksaan gitu ya, kita akan berkolaborasi sama-sama untuk mendampingi kasus-kasus yang sudah ada. Dan memang banyak kasus Pak. Nah, khususnya program-program pemerintah ada penyelewengan. Kami punya tugas sesuai petunjuk ADART untuk mengawal program. Penyimpangan-penyimpangan yang bisa terjadi kami kawal. Sehingga penggunaan program, dana anggaran yang diberikan sungguh tepat sesuai dengan sasaran. Jadi tidak salah digunakan gitu. Sehingga betul-betul daerah mengalami kemajuan karena ya, tidak salah gunakan anggaran. Jadi kami siap untuk ada bersama. Terima kasih. Selain saya bertanya, mungkin ada hal yang mau disampaikan selain saya tanyakan. Ya baik. Tentunya ini harapan-harapan kami, keberadaan GRIP. Memang GRIP ini baru Pak, untuk berada di Kota Kupang. NTT memang sudah ada, tapi selama ini masih vakum, belum ada kegiatan. Harapan kami adalah kami berada untuk masyarakat, ya. Kami ada untuk bersama-sama dengan masyarakat, kami ada bersama-sama dengan pemerintah. Kami mohon supaya semua bisa menerima kami untuk kami berkolaborasi. Ya, jangan takut, kami bukan preman. Kami bukan preman. Ya. Terima kasih Pak Melki, Pak Ferdi, kebersamaan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Selamat sore, semoga GRIP selalu jaya di Nusa Tenggara Timur. GRIP jaya!